Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang hadir di Majlis Ar-Raudhah pada malam hari ini. Alhamdulillah atas semua nikmat. Atas semua nikmat. Baik yang kita sadar dan atas banyak nikmat yang kita tidak sadar. Alhamdulillah. Salah satunya nikmat bisa duduk di sini. Nikmat bisa duduk di majelis ini adalah nikmat yang lebih daripada dapat kekayaan dunia dan jagat raya. Dunia dan jagat raya, bumi dan semesta. Kita punya semua itu sama bisa duduk di sini, masih mahal bisa duduk di sini. Tapi jujur saja, kita masih merasa uang 2 miliar itu lebih nikmat daripada duduk semacam ini. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya, itu termasuk kita enggak sadar nilainya nikmat. Tahu ini nikmat tapi enggak sadar nilainya. Bisa berzikir, ucap subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nikmat dan kita tahu itu nikmat. Cuman kalau ditanya nilainya, jujur belum bisa merasakan nilainya. Sehingga kalau dikasih uang 5 miliar sama sekali ngucap subhanallah rasanya masih enak terima uang 5 miliar. Siapakah itu? Jujur mawon. Ya kita ini makomnya masih di makom yang semacam itu. Paham nikmat tapi belum bisa merasakan nilainya nikmat. Untungnya sekedar mengucapkan alhamdulillah itu sama Allah Ta'ala sudah diapresiasi luar biasa. Sudah diapresiasi luar biasa. Paling sedikit tanda syukur adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita ucapkan alhamdulillah, maka nikmat yang kita miliki dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak nikmat hilang itu ya gara-gara lupa, tidak diberi alhamdulillah. Makanya sebelum belajar, sebelum mengajar, yuk sekali lagi kita ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga dapat terus kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi bab yang satu ini, sholawat. Seringkali kita enggak sadar. Sholawat itu salah satu jalan tercepat untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu salah satu jalan tercepat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali kita bersolawat, kita disolawati sama Allah dan minta Allah bersolawat. Jadi hubungan yang enggak bisa putus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW solawat kepada kita. Salam kepada kita. Allahnya solawat kepada kita. Terus muter semacam ini. Sehingga kalau kita sudah paham itu, sedikit solawat, kita akan merasa jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kok tebih sangat. Ya, sangat jauh dari Nabi Muhammad SAW kalau kita kurang bersolawat. Makanya nanti di penutup majelis dan insya Allah bisa istiqomah
Ya, tambahan, selain di awal sudah diawali munjiah, nanti di akhir majelis kita akan bersolawat dengan solawat yang sangat sederhana tapi tidak sederhana, dan bersama-sama akan membaca doa dalam uraian lantunan syairnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang nanti akan dibagikan. Jangan tanya terjemahannya dulu. Ya, jangan tanya terjemahannya dulu. Nanti akan saya jelaskan insya Allah. Biar apa? Diawali solawat, diakhiri solawat. Sehingga yang di dalamnya biar selamat. Amin Allahumma amin. Nah, dalam waktu kurang lebih 45 menit, yang 15 menit nanti doa zikir penutup, sisanya makan hidangan yang disediakan. Ini kan kalau roti sama kopi sama air mineral itu menu pembuka. Penutupnya adalah yaitu nasi yang enggak jelas masaknya apa. Ganti-ganti tapi subhanallah berkah dan rasanya nikmat. Nah, di antara itu ada zikir wirid dulu sedikit dalam bentuk qasidah yang nabuh teman-teman saya yang belum jelas juga. Nah, Masya Allah, ini ada Gus Kafa, ada Kang Aldi, ya, ada Kang Zidni, ada Kang Abdurrahman. Ya, munsyidnya suaranya juga enggak jelas. Ya, Masya Allah. Ada Kang Cahyo, ya, ada Kang Anam, ya, ada Ustadz Iis. Ini 3 ini, ada juga Hibbi. Kalau Hibbi lumayan suaranya. Sama yang paling enak suara saya. Menurut saya loh ya. Perkara orang lain ngomong gak enak ya itu pendapat masing-masing. Ini masalah subjektivitas bukan objektivitas. Insya Allah nanti di akhir ya, nanti saya latih dulu bareng-bareng. Dan semuanya wajib bergerak dan teriak. Karena sholawat ya, bergerak dan teriak. Niatnya apa? Kita pengen, kalau bahasa Indonesianya store muka. Ya, store muka kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi SAW di alam barzah itu biar kemudian tergetar oleh sholawat yang dari sini. Siapa tahu sewaktu-waktu diparani kita ya. Disamperin, makanya kirim undangan terus ya, kirim undangan terus. Biar nanti kita disamperin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam waktu 45 menit yang sudah kurang 4 menit, saya akan menjelaskan 1 atau 2 ya, 2 sabda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa 2. Yang pertama, masalah yang terjadi setiap hari di WhatsApp, baik personal maupun grup, kemudian aplikasi yang lain, Facebook, atau juga apa itu, DM IG ya, apalagi Telegram dan semacamnya, alat komunikasi, isinya itu adalah keluh kesah, menceritakan hal-hal yang tidak enak. Kira-kira dalam 1 hari banyak atau sedikit itu? Kebanyakan itu cerita yang enak atau yang enggak enak? Biasanya berita yang laku itu berita yang enak atau berita yang enggak enak? Biasanya berita tidak enak itu laku. Kalau berita enak kurang diminati. Anehnya kita kalau dengar yang enak-enak kurang minat, dengar yang enggak enak semangat. Contoh, naik mobil. Ada mobil bagus di pinggir jalan parkir. Ada 1 orang yang lihat, 2 orang lihat. Ada apa kok lihat ke situ? Mobil bagus. Oh, lewat kita. Betul? Cuman oh terus lewat.
Tapi kalau di pinggir jalan itu, orang yang ngomong, kenapa kok berhenti di situ kalian? Jawabannya, mobil nyungsep. Pertanyaannya, cenderung lewat atau ngurangi kecepatan? Ngurangi kecepatan. Terus ngapain? Noleh ke kanan. Setelah itu apa? Keluarkan handphone. Kemudian viralkan. Dipotret, divideokan. Hey guys, mobil nyungsep. Masya Allah. Pernah jadi pelakunya? Yang semacam itu pernah enggak kita? Mirip-mirip begitu kasusnya lain. Mungkin pernah. Jadi kalau judulnya enggak enak, aneh itu. Kita tertarik. Kalau judulnya enak, biasa-biasa saja. Ini fenomena yang mencengangkan di akhir zaman. Ketika manusia lebih senang memperbincangkan yang tidak enak daripada memperbincangkan yang enak. Makanya sekarang kita akan merubah gaya hidup kita. Begitu ada yang ngomong gak enak, ganti berita. Biar nanti channel-channel kalau beritanya gak enak, tidaklah laku. Kamu mau cerita apa? Bojoku ruwet. Channel gak enak, ganti channel. Ganti cerita. Mau cerita apa lagi? Mumet neng kantor, ganti channel, ngomong yang enak. Sehingga nanti antum kalau ketemu siapapun duduk berbagi ceritanya tentang yang enak-enak. Kalau udah begitu pikirannya enak, hatinya enak. Ini prolog kata pembuka untuk hadis yang mau saya bacakan. Biar paham kalau 1400 tahun yang lalu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menceritakan musibah. Untuk tidak ngomongkan yang tidak enak. Dan siapa yang sanggup, karena itu enggak mudah. Biasanya itu korban itu cenderung cerita aneh-aneh itu. Wah, loro hatiku. Betul kan ya? Loro hatiku. Cerita, cenderung begitu. Sakit sedikit, cenderung ngucap, wah ora kuat aku. Gak kuat saya. Cenderung cerita. Maka siapa yang mampu menahan, mampu tidak cerita, akan diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu hadisnya. Insyaallah barokah buat yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi wa katamaha wa lam yashkuha ila nas kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lah. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Berkata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi. Barang siapa mendapatkan musibah. Barang siapa mendapatkan musibah. Fi malihi au jasadih. Musibah itu kena di hartanya ataupun kena di fisiknya. Mungkin duitnya, mungkin tabungannya, mungkin pekerjaannya, itu harta ya, itu harta. Atau fisiknya. Sakit A, sakit B, sakit C, keseleo, kejeduk ya. Pokoknya fisik tubuhnya. Siapa yang hartanya kena musibah, jasadnya kena musibah, fisiknya kena musibah, fakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, wakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, walam dan tidak yashkuha ilan nas, mengeluhkannya kepada manusia, maka haqqan 'alallah, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Enak atau enggak enak ini? Siapa yang punya dosa angkat tangan? Oh, aku tak dur dewe aku. Sudah, oke? Jelas kita punya dosa. Pengen diampuni enggak? Pengen. Betul?
saking sayangnya Allah, karena kita ini dableknya luar biasa. Dablek ya, susah bahasa Indonesia yang dablek itu susah. Susah nerjemahkannya saya. Berulang kali dosa dan dosa dan dosa. Tapi istighfarnya wangil. Malesnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika dosa-dosa kita ini udah numpuk, banyak dosa kok belum sempat terhapuskan karena kita juga enggak ikhtiar, enggak minta ampun, enggak sungguh-sungguh tobat, enggak usaha, maka Allah Subhanahu wa taala kasih kita musibah. Kasih musibah. Berarti musibah ini sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau kena musibah di harta atau musibah di jasad, bisa menyembunyikannya, tidak cerita sama orang, dosanya diampuni. Berarti musibah sarana menghapus dosa. Kalau dosa dihapus, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita dapat musibah, kita punya modal untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dapat musibah menyenangkan atau tidak? Loh, racetho toh? Enggak jelas. Tadi bilang musibah enggak menyenangkan. Sekarang musibah? Saya ulangi pemirsa dimanapun antum berada. Ulangi dulu ya, biar kita paham ini ya. Paham. Siapa yang punya dosa angkat tangan? Ya, udah turunkan tangannya sekarang. Yang punya dosa kemungkinan masuk neraka, betul? Yang punya dosa maka hatinya akan jadi gelap, betul? Kalau hatinya gelap maka hidup tak akan merasa nikmat, betul? Kalau masuk neraka maka hidupnya sengsara, betul? Berarti kita butuh enggak diampuni? Butuh enggak diampuni? Siapa kena musibah di hartanya maupun jasadnya, kemudian dia menyembunyikannya dan tidak menceritakannya kepada manusia, maka Allah akan mengampuni dosanya. Pertanyaan saya, jadi kalau seseorang mendapatkan musibah dan dia bisa menahan, gak cerita pada orang, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berkat musibah dia bisa dapat ampunan. Kalau diampuni berarti hatinya akan jadi terang benderang. Kalau diampuni tidak akan disiksa. Kalau diampuni dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah itu menyenangkan atau tidak? Masya Allah. Maka kalau Anda mendapat musibah harusnya sedih atau girang? Harusnya gimana itu? Oh, dianggap orang stres ya. Saking berat musibahnya itu. Stres. Nah kalau paham itu maka nanti musibah jadi ringan gitu loh ya. Enggak cari musibah, enggak minta musibah, enggak pengen dapat musibah. Tapi kalau dapat paham, Allah lagi memberi saya jalan untuk mendapatkan ampunan. Caranya bagaimana? Tutup mulut. Tutup mulut itu sama banyak orang, contoh bojo, istri, bojo yang paling dekat dulu. Jangan kamu pulang kantor langsung curhat sama istri. Dek, piye? Gajine ra metu. Dek, gaji enggak turun. Musibah enggak atau bukan musibah nih? Musibah, gaji tidak turun padahal sudah tanggalnya. Musibah atau enggak musibah? Musibah di hartanya kena musibah, gaji tidak turun. Musibah, perintahnya Nabi bagaimana SAW? Menengok. Gak usah cerita-cerita, ojo curhat. Dek. Musibah kedua datang. Begitu curhat sama istrinya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya pun komentar, mangkane kapan metu? Setelah itu komentar yang lain, bleng. Musibah berikutnya, musibah berikutnya. Tapi kalau sanggup diam, walaupun gak enak ini, pulang ke rumah,
Hatinya enggak enak, istrinya nanya, "Mas, wajahmu kok agak beruat, kenapa?" Oh, istrinya sayang. Ingat hadis ini, kalau disembunyikan, enggak dikeluhkan kepada manusia, diampuni Allah Ta'ala. Mesem. Wajahku beruat karena tak tahan memendam rindu padamu. Masya Allah. Wes iki lanang tenan iki. Gentleman ini, pria ini. Hadir orangnya. Ngaku-ngaku kamu. Ini gentleman, nahan gitu ya, istrinya enggak dikasih tahu. Dan itu dipraktekkan oleh sahabiah. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW, seorang wanita yang solihah. Ketika suaminya berangkat bekerja, anaknya lagi sakit. Suaminya berangkat bekerja dalam keadaan berpuasa sunnah. Anaknya yang sakit tiba-tiba ajalnya tiba, nyawanya pun diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sang istri alias ibu anak tersebut ketika suaminya pulang, paham suaminya belum berbuka, suaminya lelah bekerja. Yang dilakukan oleh sang istri adalah jenazah anaknya diselimuti sampai kepala dan tidak diceritakan pada suaminya kalau anaknya sudah meninggal. Suaminya nanya, "Bagaimana kondisi anak kita?" Dijawab oleh sang istri, "Jauh lebih bagus dari sebelumnya. Silakan Kang Mas, berbukalah dahulu." Masya Allah, bojo luar biasa. Hadir orangnya? Enggak, sudah ada di alam barzah. Sahabiah ini. Sampai akhirnya dia itu dandan nyambut suaminya. Dandan loh, berdandan, anaknya meninggal. Dandan cantik jelita demi sang suami yang lelah pulang bekerja dan barusan berjihad melawan nafsunya dengan berpuasa. Disuguhi bojonya, disenangkan, akhirnya terjadilah yang terjadi malam hari itu. Tengah malam menjelang subuh waktu sahur, istrinya baru ngomong kepada sang suami. Masya Allah, tidak menceritakan keluh kesah A sampai Z. "Mas, ya boleh nanya enggak?" "Boleh. Kalau ada tetangga kita pinjamin barang. Terus pada waktunya, tanggalnya kita mau perlu, barangnya kita minta lagi. Tetangga kita enggak bilang terima kasih, justru marah-marah. Kok diambil gimana sih?" Itu kira-kira tetangga tadi baik atau buruk? Jelek, sudah dipinjemin kan mestinya kalau diambil lagi ya kembalikan baik-baik, bilang terima kasih. Alhamdulillah. Ada apa? Anak kita adalah pinjaman dari Allah Ta'ala. Dan kemarin siang udah diminta lagi sama Allah Ta'ala. Masya Allah, bojo ini langsung dung piye ki Allah. Iki solihah pol, tapi bener enggak nih sikap seperti ini? Enggak ngurus anaknya dulu, yang diurus sikap istrinya bener enggak ini? Sholat subuh langsung menghadap Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, istri saya begini. Rasul mengatakan, "Tadi malam kamu berhubungan dengan istrimu?" "Iya." "Dari hubungan itu akan lahir anak-anak yang ahli Quran." Masya Allah, diganti sama Allah Ta'ala. Langsung punya anak dan punya anak dan punya anak. Semuanya ahli Al-Quran. Hafizul Quran dan ahli Al-Quran. Kenapa? Tidak mengeluh pada manusia. Iki lagi duit hilang 1000 sak kampung roh. Itu kiasan saja ya. Uang enggak seberapa hilang saja sudah satu kampung tahu. Sedikit musibah udah di-share kemana-mana. Diumumkan bahkan diviralkan. Nah kita diajarkan enggak, sembunyikan, wakatamaha, sembunyikan. Sanggup atau enggak sanggup? Para istri, sanggup enggak? Mesti jawab, lantas apa gunanya punya suami? Kalau enggak bisa dibuat curhat, iki ya wedok tenan niki. Jadi suami itu tempat buang sampah kepada suami, oh sampah gitu. Yang suami juga jawab, lantas apa gunanya punya pasangan kalau enggak bisa curhat, podo wae. Lah ini produk-produk belajar enggak sama Allah dan Nabi Muhammad SAW.
nggak belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau belajarnya pada Nabi Muhammad SAW, istri bukan tempat curhat, suami bukan tempat curhat, curhat itu al-mustaka ilallah, curhat itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri, suami tempat apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, dulang-dulangan, pijet-pijetan, wilo bojo. Masya Allah, langsung semangat pengen rabi gitu ya. Indah. Jadi pulang tuh ketemu gak diskusi masalah. Gak diskusi masalah. Gimana mas? Ada masalah? Masalah sirna saat ku tatap parasmu yang jelita. Masya Allah. Ya gitu loh hidup itu ya. Gak usah dibuat angel. Nah, berarti selama ini banyak kesempatan kita ini diampuni. Gak kita ambil, justru kita sia-siakan. Yang lebih parah, naik pangkatnya. Naik pangkatnya, apa itu? Buat dosa yang lebih besar. Tambah, nyalakan Allah. Ya Allah, gimana sih ya Allah? Kurang apa saya? Kurang ajar ini manusia. Saya ini kurang apa ya Allah? Sudah saya jalankan semua. Sampai kapan saya mau dibeginikan loh? Ini kan kurang ajarnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jadi kalau ada yang enggak enak, di-share atau disimpan? Di-share atau disimpan? Ya, contohnya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika perintah kepada Nabi Ibrahim untuk nyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail itu pesan ke ayahnya bagaimana? Jangan sampai ibu tak tahu. Jangan sampai ibu tahu. Jangan sampai nanti engkau pulang badanmu ayah ada bercak darah di pakaian. Tolong pakaianmu engkau lepas. Jangan sampai ibu tahu. Masya Allah. Ibunya sendiri jangan sampai tahu. Anaknya seperti itu. Lah sekarang banyak anak buat pusing orang tuanya. Kenapa nak? Pecat bu. Dipecat. Mumet ke anakmu. Saya jaluk duit, mumet. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini satu hadis ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ustaz, Yai, Habib, kalau saya ngeluh ke Allah boleh enggak? Mengeluh kepada Allah itu bagus, mengeluhkan Allah itu dosa. Mengeluh kepada Allah itu bagaimana? Ya curhat sama Allah, boleh. Justru harus. Inama ashku. Seperti Nabi Yakub alaihissalam. Ketika putranya Nabi Yusuf alaihissalam itu hilang. Hilang. Mengeluhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nangis. Ya nangis. Tapi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngerayu Allah. Gusti ya Allah. Gusti ya Allah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Kalau ketemu manusia biasa-biasa saja, ketemu Allah ngomong, ya Allah ini kok ya rezeki saya seretnya luar biasa ya Allah, please jadikan dol. Ini kalau dol tambah gak metu kok ya, keran itu kalau dol tambah mati ya, seret salah, dol juga salah itu. Hati-hati kalau doa yang pas, grojok gitu lebih bagus. Ngomong, ya Allah, istri saya, suami saya, enggak apa-apa ngomong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu ketemu istrinya, ketemu suaminya, senyum. Tapi dalam hati harus batin, dia bengis tak lapor. No. Tadi malam saya udah lapor ke Allah, agar kamu dirubah jadi semakin indah. Agar kamu dirubah jadi semakin indah. Ya Allah, suami saya ya Rabb, kurang perhatian sama saya, jadikan perhatian sama saya ya Allah. Lapor ke Allah Ta'ala. Nah, model begini-begini sekarang sudah semakin menipis. Ya semakin menipis. Yang kedua, kan saya bilang 2 hadis kalau bisa ya. Kalau bisa 2 hadis. Ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah diperingatkan 1400 tahun yang lalu oleh baginda Muhammad SAW. Karena ini tidak diindahkan, diabaikan perintah Nabi ini, maka semakin banyak itu kejahatan di tengah masyarakat. Semakin banyak kejahatan. Kejahatan itu macam-macam loh.
Ya, gunjing itu ya kejahatan. Namimah, ngadu domba ya kejahatan. Jelek-jelekan orang itu juga kejahatan. Hal-hal yang gak enak itu ya, yang dilarang Allah dilakukan itu juga kejahatan. Apa itu? Saya akan bacakan, mudah-mudahan barokah buat yang membacanya dan yang mendengarkannya. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah. Rawahu Tabrani. Masya Allah ya. Maaf, rawahu Tirmidzi. Ya, rawahu Tirmidzi. Man ayyara akhahu bidzanbin. Siapa yang menghina saudara muslimnya atas dosa yang dilakukannya, maka dia tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia sebelum dia melakukan dosa yang sama. Ngeri itu. Jadi misal contoh, kok ada teman kita ya melakukan dosa A gitu. Teman kita melakukan dosa A. Terus kita menghinanya. Kamu tuh kok jadi muslim kok modelnya seperti itu. Menghina. Menghina. Janjinya Nabi Muhammad SAW, dia yang menghina saudara muslimnya atas dosa yang dilakukan saudara muslimnya, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Kok jadi senyap semua kenapa ini? Mulai ingat-ingat ya, sopo ya tak paido ya. Ngeri itu. Hati-hati, kamu lihat pelacur, perempuan-perempuan, ibu-ibu, lihat pelacur, terus menghina, wedok kok kaya ngono, entenono, bakal podo awakmu. Walaupun bentuknya nanti berbeda, tapi hakikatnya sama. Naudzubillah min dzalik. Mas-mas ini, ya, lihat ada temennya mungkin kok melakukan kemaksiatan. Contohnya sakarepmu gitu ya. Terus kamu menghinanya. Wong kok kaya ngono. Menghina ya. Dalam hati ada penghinaan, merendahkannya, menghinakannya. Maka lihat saja, kamu akan melakukan yang sama. Itu pasti itu, gak mungkin Kanjeng Nabi salah SAW. Pasti. Lah kenapa sampai Rasulullah SAW mengajari seperti ini? Jangan kamu cela, jangan kamu hina saudara muslimmu atas dosa yang dilakukannya. Luar biasa. Wes genah-genah dosa gak itu dielek-elek. Sudah jelas-jelas berbuat dosa yang haram, gak boleh kita menghina muslim yang lain. Apalagi muslim yang gak berbuat dosa. Masya Allah. Gak ada hujan, gak ada angin, ada muslim kita caci, kita maki, kita hina. Wah itu nanti sebelum meninggal ngalami A sampai Z itu. Naudzubillah min dzalik. Mulailah di sini setan berbicara. Apa terus lah ya orang amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kemudian gak amar ma'ruf nahi mungkar. Terus emangnya kalau ada orang mabuk suruh diemin aja, orang judi suruh diemin aja, maling suruh diemin aja, korupsi alias maling juga, ya kan? Suruh diemin aja, orang zina suruh diemin aja, maksiat diemin aja. Begitu Ustaz, ya Habib. Bukan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, tapi tidak menghina. Menghina itu lain. Contoh. Ada seseorang yang berbuat maksiat A. Begitu kita melihatnya, hati kita itu sedih dan sayang. Ya Allah, sedih. Ini kalau sampai tidak bertobat, saudaraku bisa tersentuh api neraka. Sedih. Langsung yang muncul apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Setelah itu kita tutup aibnya. Jangan sampai orang tahu. Jangan sampai orang tahu. Sayang. Kemudian, ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar belum nih? Sudah. Siapa enggak bisa merubah dengan tangan, minimal dengan lisan. Yaitu doanya diantaranya dengan hati, dengan doa. Kalau bisa ngomong, bagus, parani.
Caranya ngomong bagaimana? Ya enggak langsung dikandani, Dek, ojo zina haram rokok gitu. Enggak masuk. Yang ada apa? Dek, iya. Di samping rumah jenengan tuh ada tempat yang bisa dibuat pengajian enggak? Deket-deket situ. Loh, ada apa? Saya itu mau bawa Habib Novel pengajian di sana. Masya Allah. Siapa Habib Novel? Belum kenal toh? Iya, podo. Mulai ngobrol, betul kan ya ngobrol. Nah nanti dengan ngobrol itu hati ketemu hati, proses namanya amar ma'ruf nahi mungkar, enggak ujuk-ujuk gebyur. Ada prosesnya. Didakwahi pelan, karena niatnya merubah, bukan menyingkirkan. Merubah, fal yughayyirhu. Hendaknya dia merubah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan. Tapi tidak dengan menghinakan. Tidak dengan menghinakan. Nah sekarang yang terjadi Masya Allah. Begitu mudah itu kita tuh senang lihat orang bermaksiat gitu ya. Senang menghina maksudnya. Itu. Apalagi ketika orangnya jalan hadir majelis. Yang biasa maksiat ini datang ke pengajian. Terus kita nih duduk di soft paling depan, lihat orang itu datang. Mulai senggol-senggolan. Masya Allah. Terus ngasih sama cepret foto, kirim di grup. Dia datang. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ini bahaya ini. Akan diuji dengan melakukan kemaksiatan yang sama. Makanya enggak ada penghinaan itu enggak ada kepada ahli maksiat. Yang ada didoakan, disayangi, ditutup aibnya, dimintakan ampun untuknya. Setelah itu diajari agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Ini sekarang ini enggak kita ini. Makanya perlu kita bereskan diri kita semua. Jadi muslim yang betul-betul baik. Jangan pernah mengeluhkan musibah kepada manusia. Kemudian jangan pernah menghina orang yang berbuat dosa. Doakan, tutup aibnya, mintakan ampun, nasihati dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan dalam memberikan nasihat. Karena memberikan nasihat itu baik amar ma'ruf maupun nahi mungkar itu ada ilmunya. Enggak bisa sembarangan contoh. Saya mau kasih contoh sederhana. Ada anaknya teman kita mabuk. Anaknya teman kita mabuk. Terus kita marahin. Kamu itu jadi anak enggak beres, mabuk saja. Tiru tuh anak saya. Hobinya ke masjid. Enggak seperti kamu mabuk-mabuk. Di kampung ini, teriak-teriak. Saya mau nanya, bapaknya kira-kira ridho enggak anaknya dibegitukan? Akhirnya terjadi apa? Justru bapaknya moro. Jangan kamu jelek-jelekan anak saya. Emangnya anakmu mulai bapak mbak bapak itu. Yang tadinya ini katanya mau nasehatin, akhirnya bapak ketemu bapak. Akhirnya nyat ke bapak rabecus. Wah, Masya Allah. Terpaksa Pak RT jadi duru damai itu nanti. Karena akan terjadi huru hara. Karena caranya salah. Betul, kita akan selamatkan anak ini. Tapi ada caranya. Makanya mau amar ma'ruf nahi mungkar harus bila ilm. Harus punya ilmu, harus belajar. Sampai-sampai dikatakan untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, dusta itu diizinkan. Untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, dusta itu diizinkan. Padahal dalam ilmu yang kita pelajari, dilarang berdusta. Tambah jujur-jujuran. Mas, saya enggak mau mengadu domba ya mas ya. Tapi saya mau jujur. Kemarin tuh kamu dibicarakan loh sama dia. Saya mau nanya, ini jujur apa kurang ajar ini? Yang diomongkan betul.
Kamu kemarin diomongkan loh sama dia. Ini jujur yang salah. Jujur yang salah. Wah, ada dusta yang justru pahalanya jannah. Teman kita nanya sama kita. Tentang seseorang yang dia benci. Tentang seorang yang dia benci. Gimana kabarnya dia itu, yang sok itu? Wah, kamu belum dengar tuh, apa? Saya kemarin mendengar, dia itu muji-muji kamu. Orang mungkin. Orang percaya, tak celuk ke koncomu sijine. Kontak, teko rene ya, ngomong podo mbek aku. Nah, partner dusta saudara-saudara. Betul katanya, dia muji-muji saya, oh iya, katanya kamu tuh banyak jasanya buat dia, bla 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 bla. Aneh ya, berubah kita ya. Tinggal kue sing hurung. Nah, Masya Allah. Mulai ini datang ke sana ngomong, kamu dipuji-puji di sana. Jadi KBK yang ngapusi, kini ngapusi, neng kono ngapusi. Tapi untuk mendamaikan dua orang, ini dusta yang dipuji ini. Jangan pula juga, ini kadang-kadang ini oknum-oknum ibu-ibu terlampau sayang sama temannya jujur. Dek, ya kamu cek tuh suamimu. Loh kenapa? Saya lihat kemarin dia itu pergi ke kampung sana sama cewek lain. Aku lihat dengan mataku sendiri, aku enggak dusta loh, ini jujur aku. Masya Allah. Ini jujur yang enggak boleh gitu. Enggak boleh disampaikan. Karena bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Ada ilmunya, semua ada ilmunya. Maka ikhwani rahimakumullah, dua sabda Nabi SAW tadi, insya Allah jadi ilmu yang barokah manfaat untuk kita. Amin. Seperti yang saya janjikan, tersisa sekitar 15 menit, kita akan bahas, ya sambil menunggu Mas Wahid. Mas Wahid Mujiono sudah sampai belum? Belum? Sudah? Nah silakan dibagi Mas Wahid. Ini qasidahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibil Maulid Simtuduror. Qasidah ini singkat, silakan dibagi kawan-kawan. Qasidah ini singkat, tapi syarat dengan doa yang luar biasa. Jenengan kalau baca ini tiap habis sholat cukup. Ini kalau dibaca tiap habis sholat cukup. Misalnya kok nggak iso ndonga, wah saya nggak punya doa, saya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kamu tambahin satu ini, sama satu lagi ini itu. Masya Allah, mantap nanti kamu doanya. Ya doanya mantap. Yang pertama diawali dengan asyraqal badru alaina wakhtafa badrut tamami mithla husnih ma ra'aina fil iraqaini wasyami. Muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara makna solawat. Solawat itu muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang kalau mau doa disuruh solawat dulu. Asraqal badru alaina wakhtafa badrut tamami. Bulan purnama yang sejati telah terbit menyinari kami sehingga purnama yang ada ini menjadi sirna. Jadi kalah itu rembulan kalau dikala purnama itu kalah, hilang dia. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithla husnih ma ra'aina. Keindahan seperti baginda Nabi enggak pernah kami lihat di Irak, Iran maupun di Syam. Fil Iraqaini wasyami. Setelah itu mulai doa, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Ya Allah jadikanlah pertemuan kami nanti hasil akhirnya adalah husnul khatimah. Ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Dan berilah kami apa yang sudah kami minta ya Allah. Mintanya kan macam-macam ya. Pernah minta A, pernah minta B, pernah minta C. Ini diringkas. Wa'tina ma qad sa'alna. Beri kami apa yang pernah kami minta ya Rabb. Min atayakal jisami. Karunia-karuniamu yang besar-besar. Bukan yang kecil. Wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami. Kemudian muliakanlah ruh-ruh kami untuk berjumpa dengan sebaik-baik manusia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa minta ketemu Kanjeng Nabi, baik di alam mimpi, di alam nyata, dunia, barzah, sampai di jannah. Makna liqa itu luas.
Sekarang maupun nanti bilika khairil anami. Terus ditutup dengan sholawat dan salam. Wa balighil muhtara anna min sholatin wa salami. Dan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sholawat dan salam kami, min sholatin wa salami. Kalau sholawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi oleh Allah Ta'ala, makanya kita kalau kan sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya sholawat dan salam, kita minta Allah yang bersolawat, kita minta Allah yang bersolawat. Sampai pada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah balas ke kita, sholawat dan salamku juga untukmu. Makanya kita akan bersama-sama baca ini nanti sebagai penutup majelis dan seterusnya. Setelah doa yang biasa kita baca. Ya, setelah doa yang biasa kita baca. Nah karena ini sudah waktunya untuk ditutup, pemirsa dimanapun berada, kita mau tutup dengan doa yang biasa kita baca. Terus setelah itu saya mau ngelatih dulu, ya mau melatih ini tim kecil saya sama jenengan semua. Nah, nanti silahkan dipakai di rumah-rumah antum semua. Ya, di majelis-majelis antum, di langgar-langgar, musola, di kantor-kantor, nutup majelis gak usah bingung, ya mau doa juga gak usah bingung. Baca yang satu ini, udah saya jelaskan tadi maknanya, maka sudah tercakup semuanya. Waqtina maqad sa'alna, butuh apa tadi? Masing-masing punya permohonan, beri ya Rabb apa yang kami minta, min atayakal jisami. Setelah itu kita minta yang paling agung, apa itu? Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya minta dulu husnul khotimah. Karena tujuan hidup ini akhirnya indah. Sebelum ditutup dengan doa penutup majelis, saya mau kasih tambahan satu ilmu lagi. Boleh atau enggak boleh? Ya, alhamdulillah ya. Enggak boleh tetap ngeyel saya. Peringatan untuk saya dan antum semua. Ngaten Jih, kita ini manusia, mbok melek titik. Manusia ini melek titik. Enggak ada yang hidup abadi. Pasti mati. Betul ya? Pasti mati. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak ada yang sehat terus. Suatu saat juga mengalami sakit. Lemahnya luar biasa. Lemah, manusia itu sangat-sangat lemah. Dan satu-satunya yang bisa nolong kita, hanya pencipta kita. Mungkin jenengan, saya, dan yang menyaksikan tayang ini bisa terbuka hatinya lebih luas lagi, lebih paham lagi. Kita ini ciptaan, makhluk. Ciptaan, jangan berlagak jadi Tuhan. Kita ini makhluk, jangan sok jadi Tuhan. Jangan merasa kita ini perkasa, jangan merasa kita ini bisa, jangan merasa kita ini mampu, jangan kita merasa ini yang punya. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang iso apa-apa, enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Alhamdulillah Allah mau kenalan sama kita. Allah ngasih tahu, akulah yang ciptakan kamu. Aku yang ciptakan kamu. Saking baiknya Allah, kita dikasih tahu. Coba kalau enggak kan kita bingung. Gelebek mati. 20 tahun mati. Enggak ada berita dari langit nih. Apa ya kok ngerti itu udah mati ya? Ini mati, ini mati, ini mati. Allah enggak ngasih tahu. Bingung kita manusia ini. Ini sebetulnya what's happen? Apa yang terjadi? Allah ngasih tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Oh jadi paham, oh urip ki dilu mesti mati. Oh ada kehidupan setelah mati. Oh nanti kita ada surga, ada neraka. Pengen surga dadi apik, minta sama yang punya surga. Terus Allahnya ngajari, "Ngger butuh apa njaluk ambek aku." Aku yang punya kamu, semua punya aku, semua milikku. Butuh njaluk. Enak toh ya? Enak. Dan kalau kamu saya beri,
Sadar itu bukan punyamu, itu punya saya, tak titipi. Sewaktu-waktu tak jaluk sak karepku. Kamu suka enggak suka, tak rebut begitu saja, itu milikku kok. Itu milikku. Kamu enggak bisa apa-apa. Kalau kita sadar semacam ini, enggak akan sombong dan enggak akan putus asa, enggak akan pesimis. Apapun kondisinya, kita akan ngomong, Allah, ya Allah, Gusti, Allahumma, ya Allah, Allahumma, ya Allah, Allahumma, ya Allah. Hidupnya jadi enak. Lah sekarang enggak. Hidup berlagak yang punya, ya Ustadz, uang saya habis. Gimana ini, hidup kok semacam ini. Untung Kiai sama Ustadznya rada halus. Itu kalau datang ke saya, jawaban saya enak banget. Lahir nggak apa-apa kok. Maksudnya, bukan punyamu, itu punya dia kok, diambil sama dia ya. Saya mau bisa bilang apa, ya sabar. Pilihanmu cuma satu, ikhlas menerima atau ikhlas menderita. Silahkan dipilih yang mana. Oh, itu punyanya Allah, semua miliknya Allah, bukan punya kita. Dan kita enggak bisa apa kecuali Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kondelan Gusti Allah. Betul-betul minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begitu enak-enak. Nanti judulnya cuman bengoknya ke Allah. Ilahi Allah, ya Allah, asyik. Hidupnya asyik. Dah itu ngudoroso Habib Novel. Ya, di akhir zaman ini sayang kalau sampai kita gak paham kita ini makhluk, gak paham kita ini ciptaan, gak paham siapa itu Tuhan, gak paham artinya Tuhan, gak ngerti kekuasaan Tuhan dan gak ngerti maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimengertikan. Amin, Allahumma amin. Sebelum doa latihan dulu aja ya, latihan dikit. Itu refnya begini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya coba. Sallallahu ala Muhammad. Pegang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Stop, ya. Naikkan dikit. Nah, itu terlampau rendah. Buat contoh saja. Hibbi coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, start. Teriaklah, itu kamu lagi manggil Allah untuk sholawat pada nabimu. Cintamu pada nabimu itu kuarno gitu. Itu nanti yang nyambungkan. Liqa ruh birruh. Ruh kita akan nyambung dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Ya berikan ruhmu, kalau ruhmu enggak engkau berikan ya dapatnya cuma lantunan suara. Rasanya nanti enggak dapat. Bayangkan kamu lagi sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW diwakili kalimat-kalimat sholawat ini. Siap semuanya? Yang senang jangan sendu. Yang ceria. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cakep. Dah paham semua? Mari kita tutup dulu dengan doa yang biasa kita baca, baru nanti kita bersama-sama nutup dengan doa sholawat asyraqal badru alaina ya, insyaallah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم Qabul insyaallah. Ringkas, padat, mencakup insyaallah semua hajat jenengan. Kalau lagi ziarah wali, baca ini. Ya, di tempat-tempat mustajab, baca ini. Enggak repot. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mughtara anna min salatin wassalami. Diawali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru alaina. Itu semuanya dapat. Dan menariknya ini doanya wali. Jadi doanya sudah tahu jalan ke langit. Ya, doanya udah tahu jalan ke langit. Karena doanya asalnya dari langit. Dimasukkan ke dalam hatinya. Waliullah Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Diucapkan
oleh lisannya, kita semua diizinkan untuk mengamalkannya. Amalkan. Jadi doa ini udah paham jalan ke langit. Jazakumullah khairan. Pengumuman dari saya, Jumat kajian seperti biasa dan insya Allah Jumat depan saya mau syukuran, insya Allah. Ya, syukuran apa? Hari Rabu itu tanggal 27 Juli, insya Allah ulang tahun saya menurut KTP. Nah, hari Ahad besok 24 Juli ulang tahun saya menurut hari lahir yang betul-betul lahir. Kalau 27 Juli itu hari keluar dari rumah sakit, rumah bersalin. Nah makanya nanti hari Jumat depan saya mau tasyakuron, ya syukuran. Syukurannya apa? Nanti menu makannya agak berbeda. Nah, mungkin tambah tempe gitu ya. Insya Allah. Ya orang kan dikasih usia suruh ngenang, ya suruh ngenang, suruh mensyukurinya. Cara mensyukurinya bisa dengan puasa, dengan zikir, ibadah apapun. Masuk wengi poso gitu ya. Malam-malam ya dengan makan. Habis ngaji bareng, makan yang enak. Mau atau enggak mau? Oh, kalau kamu enggak mau, saya tetap mau. Saya tetap mau. Silakan makannya nasinya dibagi jipat ya, siji gowong, papat. Satu untuk berempat insya Allah. Nasi satu nampan untuk orang 4. Gimana ibu-ibu dikasih penutup dengan lagu qasidah gitu, seger atau enggak seger? Alhamdulillah. Ini cara cerdas kita untuk titip salam buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Mazid langsung ke proyek ketemu saya.